Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Jurnal Aska. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu yang begitu istimewa. Kita sering menyebutnya Bu Uswantun. Ya. Bu Uswantun, bagaimana kabarnya Bu Uswantun? Alhamdulillah baik, sehat. Beliau ini juga termasuk guru yang paling disukai oleh siswa-siswa. Bu Uswantun, saya mau sedikit bertanya tentang sejak kapan sih Bu Ibu menjadi guru? Saya menjadi guru itu sejak tahun 1999. Udah lama mas. Iya, dan itu Ibu mengajar hanya di SMA 2 atau di sekolah lain, Bu? Awalnya ibu kan sebetulnya ibu bukan dari jurusan pendidikan ya. Iya, Ibu itu dari pertanian. Kebetulan eh, bapaknya ibu itu kan pengurus dari sekolah pertanian pembangunan, sekolah usaha perikanan menengah atau Iya. sekarang SUPM. Kalau dulu namanya SPP SUPM. Kebetulan di sana butuh guru agribisnis. Lah ibu kan dari jurusan agribisnis pertanian. Kemudian ibu diminta untuk membantu ngajar di sana. Nah, akhirnya kesenengan. Terus ke SMP 8 datang. Ya. Pernah juga mengajar di MAN 2 Pekalongan kalau salah. Sekarang MAN 1 Pekalongan. Dan akhirnya di SMA 2 diterima menjadi guru bantu tahun 2003. Dan sampai sekarang menjadi PNS di sini di SMA 2 tercinta. Ya, Bu Uswantun itu menjadi guru itu memang keinginan dari dulu, dari kecil atau karena terpaksa atau gimana, Bu, gitu? Kalau dibilang terpaksa, ya tadinya iya. Karena ibu kan memang jurusannya bukan pertanian ya, Iya. bukan pendidikan ya, pertanian. Kemudian terus ibu kok merasa seneng dengan dunia pendidikan itu, langsung berinteraksi dengan siswa, dengan orang, makhluk hidup ya. Ya. Kemudian kita juga pada saat kita sedih, ternyata siswa kita ada yang lucu, akhirnya kita bisa tertawa, ya. Ada hiburan tersendiri di dalam mengajar itu ternyata. Ya, terus akhirnya ibu ngambil akta 4, ibaratnya SIM untuk mengajar. Ya, jadi ibu mengajar sekitar 1 tahun, kemudian ibu di SMP 8 itu diminta sama kepala sekolahnya almarhum Pak apa tuh namanya ya, Pak Taruno ya. Itu saya diminta untuk mengikuti pendidikan akta 4 di UT. Dan akhirnya bisa menjadi guru yang betul-betul mengajar ya, Berarti kan dan menyukai anak. Iya, berarti memang Ibu tuh suka di bidang pertanian ya, Bu? Iya, saya memang suka di bidang pertanian. Dari dulu, dari saya kecil, saya suka menata tanaman di rumah. Kemudian saya bersama kakak, kalau kakak sukanya bonsai, kalau saya suka anggrek, suka tanaman-tanaman yang berbunga. Kan Ibu suka pertanian, Ibu. Iya. Nah, berhubungan dengan pertanian, Ibu lulusan terakhirnya sekolah itu apa, Bu? Lulusan terakhir apa? Iya, saya pertanian di sekolah swasta di Jogja ya, di Instiper. Kemudian saya kuliah tahun 93, kemudian 98 saya lulus. Itu kemudian setelah itu saya akta 4, kemudian juga saya mengambil pendidikan biologi lagi di UT. Keseharian Ibu kalau di luar sekolah itu ngapain aja, Bu? Oh. Saya tuh ya lumayan banyak kesibukannya mas. Saya sebetulnya selain suka bertani berkebun di rumah, saya juga ini ya senang di organisasi sosial. Ya, kemudian juga mengurusi anak-anak panti asuhan ya. Kemudian ya ke organisasi sosial keagamaan. Hebat banget, Bu. Dan perasaan Ibu ketika pertama kali mengajar di SMA Negeri 2 Batang ini bagaimana, Bu?
Perasaannya dulu saya kan biasa di swasta ya, Iya. saya 5 tahun di SUPM, kemudian biasa ngajar anak-anak yang tertib, yang disiplin karena semi militer. Jadi anak-anak ini potongnya harus pendek ya, kemudian juga setiap hari anak-anak itu latihan fisik. Nah, saya pertama kali ngajar di sini, kok anak-anaknya gondrong ya, kemudian Oh, kok iya kurang rapi, iya. maka saya juga berusaha merapihkan mereka sehingga kalau ada rambut yang gondrong saya mesti mas potong ya, terus ya saya berusaha untuk anak-anak itu selalu berpenampilan Ya, rapih, disiplin juga begitu. supaya disiplin ya, Bu. Iya. Seberapa dekat sih Ibu dengan siswa dan apakah dengan mendekat dengan siswa itu termasuk metode belajar Ibu gitu, Bu? Iya, ibu saya sangat suka ya dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu menjadi inspirasi ibu dalam mengajar. Misalnya kalau anak-anak ada yang suka dengan hobi-hobi tertentu, ibu nanti akan menuangkan dalam metode belajar ibu juga, misalnya tentang gaya belajar anak-anak ya. Nanti kan dalam pembelajaran diferensiasi itu juga ada kita membedakan antara anak-anak yang misalnya pembelajarannya suka visual, auditori, atau ada yang kinestetik itu, sehingga kita bisa memberikan treatment yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Juga ibu juga memberikan diferensiasi menurut kesukaan anak-anak, misalnya dalam mengumpulkan tugasnya, misalnya ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, ada yang suka membuat IT juga, maka ibu juga mengeksplor mereka, menyuruh untuk silahkan untuk mengerjakan sesuai dengan hobi kalian, kesukaan kalian, seperti itu. Lalu Ibu itu mengajar di mata mata pelajaran apa, Bu, dan di kelas berapa sih? Kalau saya ngajar biologi ya sejak awal, karena mungkin karena saya juga basicnya pertanian ya, dan Iya, juga iya. saya kuliah biologi, maka saya mengajar biologi. Eh, Khususnya dari dulu saya seringnya di kelas 11 Mas. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kurikulum Merdeka saya masuk di kelas 10 juga. Berhubungan dengan metode pembelajaran dan biologi nih, Bu. Apa yang akan Ibu lakukan kepada siswa-siswa yang Ibu ajarkan tentang biologi ini, Bu? Ya. Menurut saya biologi itu ilmu yang menarik ya Mas ya, ilmu yang berhubungan dengan alam, dengan diri kita sendiri, objeknya nyata, sehingga nah ini maka anak-anak biasanya saya mengajarkan juga dalam hal, karena saya di kelas 11 khususnya pelajaran tentang organologi tubuh kita, maka anak-anak juga saya ajari, saya sisipkan bagaimana sih merawat diri yang baik, terutama organ-organ tubuh kita sehingga tetap terjaga kesehatannya. Dan juga ini untuk kelas 10 kan kita juga ada pembelajaran di kurikulum Merdeka itu bagaimana pelajaran proyek ya. Nah, di sini kami menyarankan anak-anak terutama khususnya untuk bagaimana sih mengolah ya limbah yang ada di sekitar kita, baik organik maupun anorganik. Bagaimana sih, Bu, perasaan Ibu ketika banyak disenangi oleh siswa-siswa di SMA ini, Bu? Ya, mestinya ada anak yang suka, ada juga anak yang tidak suka ya Mas ya. Iya. Tapi mungkin yang suka ya alhamdulillah, bersyukur, berarti ibu diterima oleh anak-anak. Yang tidak suka ya biasa, itu adalah ya subjektif ya, anak-anak mungkin karena ibu pernah menegur, barangkali karena punya kesalahan kemudian ibu menegur, tapi ibu berusaha menegur anak itu agar tetap ada koridor, biar anak-anak ini tetap memiliki budi pekerti, akhlakul karimah yang baik ya, sehingga dimanapun yang ibu kedepankan adalah tadi ya adab sopan santun, karena seharusnya sebagai anak itu tetap harus birrul walidain juga pada orang tua dan juga pada gurunya ya begitu. Mungkin Ibu ada pesan kepada siswa dan SMA Negeri 2 Batang ini, Bu. Apa itu pesan yang akan Ibu sampaikan, Bu?
harapan Ibu, Oke. anak-anak ini menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik, akhlakul karimah ya. Kemudian juga ke depan tetap menjaga nama baik SMA 2 ya. Kemudian juga menjadi orang-orang yang sukses ya, baik di dunia di akhiratnya, tidak sombong. Nah, itu utamanya ya, tetap mengingat dan tetap patuh pada kedua orang tua ya, itu terutama itu, karena doa-doa orang tua, doa-doa guru juga itu adalah mukjizat ya, ibaratnya ajimat yang harus dijaga ya, ampuh betul. Apa sih Bu yang akan Bu Us lakukan berkaitan dengan proyek yang Bu Us laksanakan bersama teman-teman ini Bu? Ya, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran proyek pelajar Pancasila ya, untuk kelas 10 khususnya. Nah, ini Ibu sedang menggalakkan terutama untuk pengelolaan limbah baik di sekolah maupun di sekitar anak-anak, itu berasal dari rumah boleh atau sekitar kita. Nah, ini anak-anak nanti diharapkan bisa mengelola limbah organik dalam bentuk kerajinan ya. Kerajinan itu bisa dalam bentuk yang biasa dari plastik maupun bahan bakunya plastik maupun dari kertas, untuk menjadi barang-barang yang bermanfaat ya dan bernilai guna. Kemudian untuk yang organik kita manfaatkan untuk pembuatan kompos, untuk pembuatan pupuk organik cair atau POC yang nanti bisa bermanfaat juga untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita maupun dikonsumsi oleh Bapak Ibu guru kalau mau beli, ataupun masyarakat, orang tua, wali murid yang akan kita gelar pada saatnya ya, pada saatnya gelar karya gitu. Dan tanggapan Ibu nih Bu kepada kami selaku tim Jurnal Laska itu apa Bu? Ya. Sangat luar biasa, Ibu apresiasi sekali pada anak-anak terutama yang tergabung dalam Jurnal Laska ini di bawah bimbingan Pak Nurhayen ya. Kalian bisa mengembangkan dari bakat anak-anak semua untuk selalu berkarya ya. Kemudian juga anak-anak ini nanti bisa menjadi host, bisa terampil ya di masyarakat ya, nanti ke depan juga ya. Kalian di institusi di mana kalian bekerja mungkin bisa bermanfaat nantinya, harus bermanfaat. Itu saja teman-teman, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Uswantun sudah datang ke dalam podcast Jurnal Laska kali ini. Dan Bu Uswantun, kapan nih podcast lagi Bu? Insya Allah lain kali ya. Terima kasih juga Ibu mengucapkan pada Jurnal Laska, Ibu diberi kesempatan untuk bisa mengisi di sini. Oke, bagi teman-teman yang penasaran dengan kegiatan Bu Uswantun atau hal yang lebih teman-teman ingin tahu tentang Bu Uswantun, kalian bisa melihat di podcast selanjutnya dengan Bu Uswantun ya Bu ya. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu Uswantun. Sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya, tetap di Jurnal Laska.